Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin menjelaskan bagaimana penggunaan algoritma heap dan radix sort dalam pensortingan dalam suatu data. Oke, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu, yaitu saya bernama Muhammad Faiz. Saya mahasiswa Telkom University jurusan Informatika tahun angkatan 2024 dengan NIM 1030724000108. Dengan saya Giri Putra Galang Samudra, mahasiswa Telkom University dengan jurusan yang sama yaitu Informatika dengan angkatan yang sama yaitu 2024 dengan NIM 1030724000131. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu heap sort itu muncul dari kebutuhan akan algoritma pengurutan berbasis perbandingan yang efisien dengan jaminan performa kasus terburuk menggunakan struktur data heap. Nah, sementara itu, radix sort dia memiliki akar sejarah yang lebih tua, berasal dari metode mekanis pengurutan kartu dan bekerja dengan mengelompokkan item berdasarkan digit individualnya tanpa perbandingan langsung antar item. Lalu di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu heap sort. Jadi, heap sort itu adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan pertama-tama mengubah data yang akan diurutkan menjadi struktur data khusus yang disebut heap. Biasanya max heap, yang dimana elemen terbesar itu selalu berada di puncak. Lalu setelah itu, algoritma secara berulang mengambil elemen terbesar dari puncak heap, memindahkannya ke posisi akhir dalam array yang sudah terurut, dan kemudian memperbaiki kembali struktur heap dengan sisa elemen. Proses ini diulangi hingga semua elemen telah dipindahkan dan array menjadi terurut. Unggulannya adalah efisiensi waktu yang konsisten dan pengurutan in place. Ya, dia membutuhkan sedikit memori tambahan. Lalu untuk cara kerja heap sort, yaitu di sini kita sudah diberikan array, yaitu 2, 8, 5, 3, 9, 1. Di sini digambarkan sebagai binary tree, yaitu untuk indeks pertama dia ada di paling atas, yaitu paling puncak. Lalu untuk indeks kedua adalah 8, lalu indeks ketiga adalah 5, indeks keempat adalah 3, indeks kelima ada 9, lalu indeks terakhir yang keenam yaitu adalah 1. Jadi untuk cara kerjanya, pertama, untuk value dari indeks yang paling terbesar itu akan dipindahkan ke paling puncak, yaitu ke indeks pertama terlebih dahulu. Jadi dia untuk angka 9 ini, dia akan dipindahkan ke indeks pertama, yaitu dia akan berada di posisi 2. Lalu yang duanya ini akan dipindahkan ke posisi 9. Lalu setelah 9 ini, yaitu angka terbesar sudah berada di puncak, maka dia akan dipindahkan berada di posisi terakhir, yaitu indeks terakhir. Nah, lalu setelahnya akan seperti itu juga untuk angka terbesar setelahnya, yaitu angka 8 akan dipindahkan ke paling atas, lalu setelahnya akan dipindahkan ke urutan ke setelahnya. Lalu, sorry. Lalu setelahnya dia akan berubah menjadi dari paling paling kecil sampai yang paling terbesar, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 9. Nah, begitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat source code heap sort, yang dimana di sini terdapat function heapify, lalu ada function heap sort juga, yang dia notasinya adalah memakai bahasa Golang. Lalu untuk outputnya, yaitu array pertama diberikan 1, 3, 6, 5, 2, 4, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 diurutkan dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Lalu selanjutnya ada radix sort yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Galang. Silakan. Oke, radix sort adalah di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari atau rumus dari algoritma radix sort. Jadi yang membedakan radix sort dengan heap sort ini adalah radix sort ini dia menggunakan pengurutan secara biner atau digit. Kalau jika heap sort tadi kan menggunakan mana sih angka yang paling besar, nah itu kan heap sort. Sedangkan radix sort ini dia menunjukkan dari digit yang paling belakang, dan dari paling belakang itu diurutkan sampai yang paling depan, itu dicari gitu kan. Nah, di situ nanti akan dinotasikan apa atau dikasih notasi
urutan array dari 0 sampai seterusnya. Nah, di situ dicari dari yang paling belakang. Mana angka yang 0? Oh, ditaruh 0. Maka angka yang belakangnya 1 taruh 1. Nah, yang 2 mana? Begitu pun selanjutnya. Oke, next. Sini saya akan menjelaskan secara visualnya. Di sini kan terdapat beberapa angka urutan data yang ini secara acak gitu. Di sini ada notasinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 9. Nah, di sini kita mencari angka yang belakangnya 0 itu di mana? Yang duluan. Ternyata 2000. Oke, 2000 kita taruh 1. Ya kan? Lanjut lagi. Mana? Oh, 8 ada. 280. Taruh. Set. Gitu kan. Terus 1. Mana yang angkanya 1? Oh, tidak ada. Oke, masih berarti skip. Ya kan? 2. Mana yang 2? Oh, 19, 12. Taruh. Terus selanjutnya nggak ada. Oke, skip. 3. Mana? Oke. Di sini tidak ada. Oke, lanjut. 4. Oh, ada 4. 54. Taruh. 4. Nah, tadi angka-angka ini yang tadi belum ditaruh ke sini, jangan langsung ditaruhkan semua. Nah, angkanya tadi ini kita susun, masukin sini. Misalkan 2000 taruh sini, terus yang setelahnya yang kedua taruh ini. Ya, mungkin bisa di setel videonya. Sini kan 1912, 736, 2000. Oke, 636, 54. Nah, di sini kan urut sesuai angkanya 280, 517, 785. Nah, ini kita taruh diurutkan 2000, 280, 1912, 1123, 54, 785, 736, 736 dulu, 636, 517. Nah, ini kan masih belum urut. Oke, ini digit belakang. Kita tarik lagi digit yang selanjutnya. Nah, taruh 0, 280, 1, 1123 karena dia 2 selanjutnya. Nah, 5, 785, 736, 636, 517. Taruh di 1 karena digitnya 1. Oke, kita ulang lagi. Nah, taruh lagi. Set. Oke, lanjut. 736, 636, 54, 280, 785. Oke, ternyata masih belum urut. Lanjut lagi, digit selanjutnya 0. Oke, 2000. 1 mana? Tidak ada. Langsung 517, 5. Tuh, 1123 ada ternyata 1. 736 kan urut lagi 54. Nah, 54 kenapa kok taruh di sini? Karena dia digitnya tidak hanya 2 kan, ibaratnya 0 gitu. Oke. Lanjut. Urut lagi kan. 280, 517, 636, 736, 785, 1912. Oke, masih belum urut lagi. Akhirnya yang paling depan 2000. 2000 kita taruh. Nah, 2 karena digitnya 2, 54. 1 masih ada. 2 tidak ada. 517 tidak ada. 636 tidak ada, masukin 0, nggak ada lagi. 736, 785 nggak ada. 1912 taruh langsung. Nah, kita ulang lagi 54, 280, 517, 636, 736, 785, 1123, 1912, 2000. Nah, sudah lengkap urutannya dan di sini pensortiran atau pengurutan data sudah selesai. Oke, next. Nah, berikut adalah source code-nya dalam bentuk notasi bahasa pemrograman Golang. Ini yang sudah kita buat kemarin. Oke, next. Dan ini untuk outputnya mungkin ya sama, hanya saja kan tadi perbedaannya saja. Kalau untuk pengurutan sama, ini masuk dalam rumus atau materi pengurutan data. Cuman kan notasinya atau caranya saja yang berbeda. Oke, next.
Oke, kesimpulannya, heap sort adalah algoritma pengurutan berbasis perbandingan yang efisien dan bekerja secara in place dengan membangun struktur data heap untuk berulang kali menemukan manakah elemen yang terbesar, gitu kan. Baru kita taruh. Nah, itu heap sort. Heap sort itu jadi dia intinya kamu ingin mencari dari urutan ini mana sih dulu yang paling besar. Ya, intinya seperti itulah gitu. Nah, kalau untuk penjelasannya mungkin sudah dijelaskan sama tadi teman saya Pak Is gitu. Jadi heap sort ini intinya dia hanya mencari tokohnya siapa yang paling besar. Oke, langsung kita taruh. Udah ditaruh, kita cari lagi mana yang paling besar, taruh lagi. Nah, setelah itu kita urutkan dari yang paling kecil. Nah, sedangkan yang tadi saya jelaskan ini radix sort, dia mungkin agak lebih rumit dibanding heap sort. Karena heap sort dia hanya membandingkan data satu dengan data lainnya gitu kan. Sedangkan radix sort ini dia kita harus membuat dulu urutannya atau skema urutannya dari atau arraynya tadi 0 sampai 9, mana digit yang sesuai dengan ini kita masukin. Nah, kita kok ternyata masih belum urut, oh kita lanjut lagi digitnya sampai seterusnya. Nah, ibarat ya intinya heap sort ini dia membandingkan data, dan radix sort ini adalah biner. Intinya radix sortnya adalah di biner. Nah, perbedaan fundamental atau perbedaan dasarnya terletak pada mekanismenya saja. Jadi caranya saja heap sort dan radix sort ini dia hanya terletak pada caranya saja. Heap sort ini dia membandingkan nilai keseluruhan mana yang paling besar kita taruh, sementara radix sort ini dia memproses digitnya saja, digitnya. Jadi ya mungkin agak lebih rumit radix sort. Nah, kalau untuk efisiensi mungkin kalau menurut saya lebih oke itu radix sort karena dia apa ya ibarat datanya jadi tersortir, jadi terproses terus. Apa ya, terulang terus gitu nah. Jadi nggak hanya menetap satu, oh ini seperti yang heap sort yang tadi sudah dijelaskan teman saya Pak Is. Oke, mungkin situ saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.